maka pengaduan oleh presiden dan atau wakil presiden dapat dilakukan langsung atau dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum pengaduan. Namun demikian, khususnya berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013/022 PUU 4/2006, meskipun dalam kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas telah ditegaskan bahwa penuntutan terhadap tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden seharusnya dilakukan berdasarkan pengaduan, pertimbangan hukum dimaksud belum secara tegas menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengajukan pengaduan tersebut. Demikian pula apabila merujuk pada ketentuan pasal 220 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 yang menyatakan bahwa ayat 1 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Sementara dalam norma pasal 220 ayat 2 Undang-Undang 1 2023 menyatakan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden dan atau wakil presiden. Artinya, ketentuan norma pasal 220 Undang-Undang 1 2023 membuka tafsir bahwa pihak yang dapat mengadukan berkenaan dengan adanya perbuatan yang dilakukan berdasarkan norma pasal 218 dan pasal 219 Undang-Undang 1 2023 adalah tidak hanya presiden dan atau wakil presiden, karena frasa dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden dan atau wakil presiden dalam norma pasal 220 ayat 2 Undang-Undang 1 2023 menunjukkan bersifat pilihan, yaitu pengaduan dapat dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden ataupun pihak lain. Oleh karena itu, norma pasal 220 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 baru menentukan sifat tindak pidananya sebagai delik aduan, tetapi belum secara khusus memberikan penegasan mengenai siapa yang berhak mengajukan pengaduan dimaksud sebagaimana dimaksudkan dalam norma pasal 220 ayat 2 Undang-Undang 1 2023. Dengan demikian, Mahkamah menilai penting untuk memberikan penyelarasan norma dengan memberikan penegasan bahwa pengaduan tersebut hanya dapat dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden, sehingga norma pasal 220 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 menjadi berbunyi ayat 1 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh presiden dan atau wakil presiden. Oleh karena itu, dengan penegasan mahkamah tersebut, maka pengaduan oleh presiden dan atau wakil presiden dapat dilakukan langsung atau dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penegasan mengenai subjek hukum yang berhak mengajukan pengaduan diperlukan agar tidak terdapat ruang bagi pihak lain, baik keluarga, simpatisan, pendukung, relawan, maupun pihak ketiga lainnya yang mengatasnamakan presiden dan atau wakil presiden untuk menginisiasi proses pidana atas dasar penilaiannya sendiri mengenai ada atau tidaknya penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden. Selain itu, sifat delik aduan absolut pada pasal 220 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 yang telah dimaknai sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan norma pasal 220 ayat 2 Undang-Undang 1 2023 yang menegaskan bahwa penegakan hukum baru dapat dilakukan apabila presiden dan atau wakil presiden sebagai pihak yang secara langsung menjadi sasaran perbuatan melakukan pengaduan yang dapat dilakukan secara tertulis. Dengan demikian, kehendak pihak yang secara langsung berkepentingan merupakan syarat mutlak untuk dimulainya proses hukum, sehingga suatu perbuatan yang diduga menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden tidak serta-merta dapat diadukan oleh subjek hukum lain kecuali oleh presiden dan atau wakil presiden. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 220 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 bertentangan dengan UUD RI tahun 1945 adalah dalil yang berdasar. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon, maka dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Paragraf 3.18 dan titik 319 dan seterusnya dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 220 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaga Negara Republik Indonesia
tahun 2023 nomor 1 tambahan lembaga negara Republik Indonesia nomor 6842 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Ayat 1, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. 3, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Indonesia sebagaimana mestinya. 4, menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 bulan Juli tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026 selesai diucapkan pukul 15:06 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Akmarina Rasika sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut pengucapan nomor